A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi ya dengan saya Ustadz Ardiansa Asri Hussein. Insya Allah kita akan membersamai majelis ilmu pada pagi ini dan membawakan tema hukum sutroh di dalam sholat ya. Ini sebuah tema yang boleh jadi sangat familiar di tengah-tengah kita, namun masih banyak kesimpang siuran terkait dengan hukumnya. Apakah sutroh itu wajib atau sesuatu yang sunnah diadakan di dalam sholat gitu. Mungkin bagi yang belum mengetahui seperti apa itu sutroh, kita akan mencoba mendefinisikan sutroh itu tentunya berdasarkan definisi yang diuraikan oleh para ulama kita. Sutroh muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala secara bahasa ya itu berasal dari kata satara yasturu yang artinya menutupi atau menyembunyikan. Jadi satara yasturu sutrotan ya. Jadi sutro itu adalah sesuatu yang menutupi atau sesuatu yang menyembunyikan ya. Adapun secara istilah ya seperti mana yang diuraikan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhi Al-Kuwaitiyah, sutro itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan oleh orang yang sedang melakukan sholat di depannya ya. Untuk mencegah agar orang tidak lewat di depan dia yang sedang sholat gitu. Ini sutro baik secara bahasa ataupun secara istilah. Begitu pula kalau kita lihat definisi yang disampaikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili ya, dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, definisinya pun tidak jauh berbeda. Beliau mengatakan sutro itu adalah ma yaj'aluhu al-musalli amamahu liman'i al-murura baina yadayhi ya. Jadi sutro adalah sesuatu yang dijadikan oleh orang yang sedang sholat di depannya untuk menghalangi agar orang tidak lewat di depannya ya. Nah, jadi sutro itu adalah semacam penghalang ya yang memang digunakan untuk menghalangi orang lewat atau orang berlalu di depan kita yang sedang melakukan sholat gitu ya. Dan sutro ini memang dalam agama kita sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang ditekankan untuk kita adakan di dalam sholat gitu. Ya, ini seperti mana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, la tusalli illa ila sutroh ya, janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutroh, wala tada' ahadan yamurru baina yadaika fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin ya. Jadi kata Nabi, jangan biarkan ada orang yang lewat di depan kita ya, namun apabila dia tetap bersikukuh gitu untuk lewat di depan kita, maka hendaknya kita menghalanginya dengan sungguh-sungguh ya, karena bersamanya ada qarin ya, atau bersamanya ada syaitan. Hal ini juga disebutkan oleh Nabi dalam riwayat hadis yang lain ya, dari Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Ya. Kalau kalian melakukan salat, maka hendaknya dia salat menghadap ke arah sutroh ya, ke arah sesuatu yang menjadi penghalang ya antara dia dan orang yang lewat di depannya. Wal yadanu minha wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha ya. Maka kemudian kata Nabi hendaknya dia mendekat ya, mendekat ke arah sutroh dan jangan biarkan seorang pun lewat di depannya ya ataupun di antaranya. Fa inna jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan ya. Jadi kata Nabi,
kalau ada orang yang tetap bersikuku lewat di depan kita atau lewat di depan orang yang sedang sholat, maka yang bersangkutan atau yang sedang sholat itu hendaknya menghalanginya dengan tangan, ya begini, dan dengan sungguh-sungguh, agar orang tersebut tidak lewat di depan dia yang sedang melakukan sholat, ya, karena kata Nabi, fa innahu syaitan, ya, karena dia adalah syaitan. Artinya dia melakukan itu tentunya dengan dorongan, ya, dan bisikan dari syaitan yang selalu mendorong atau mengajak manusia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu uraikan hukum lewat di depan orang yang sholat, ya. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut menguraikan tentang hukum sutroh itu sendiri, maka kita perlu ingatkan kepada siapapun kaum muslimin, termasuk juga muslimat, agar tidak lewat di depan orang yang sholat, karena ini termasuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Juhaim Al-Ansari, ya, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi minal itsmi", kalaulah seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang bakal ditimpakan kepadanya akibat lewat di depan orang yang sholat, kana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, ya, maka lebih baik dia berdiri selama 40 tahun daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat, gitu. Maka hadirin muslimin muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, ini merupakan larangan yang sangat tegas, ya, kepada siapapun yang sengaja lewat di depan orang yang sedang sholat, gitu, ya. Nah, jadi kita kalau ada orang yang sedang sholat, ya, kemudian dia menggunakan sutroh atau tidak menggunakan sutroh, maka kita harus lewat di sisi yang lain, ya. Jadi jangan sampai kita melewati orang lewat di depan orang yang sedang sholat, ya. Nah, itu terutama sekali di tempat sujudnya. Ya, adapun kalau kita lewat itu beberapa meter, ya, di depan orang yang sedang sholat, ya, bukan pada tempat sujudnya, maka ini masih diperbolehkan, ya. Tentunya jika memang kita tidak punya jalan lain untuk melewati, melainkan lewat, ya, beberapa meter dari orang yang sedang sholat, gitu, ya. Karena dosa sangat besar, ya, kata Nabi, lebih baik seseorang itu berdiri selama 40 tahun daripada melewati atau lewat di depan orang yang sedang sholat, gitu. Baik, berikutnya sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan uraikan tentang hukum sutroh, ya. Mungkin sebagian ada yang mendengarkan bahwa sutroh itu wajib, ya, sehingga tidak sah sholatnya atau tidak sempurna pahalanya jika dia tidak sholat menghadap ke arah sutroh, ya. Maka kita akan uraikan berdasarkan penjelasan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Kata beliau, semua fuqaha ahli fikih sepakat bahwa sutroh bagi orang yang sedang sholat hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Jadi tidak diwajibkan, ya. Nah, ini juga diuraikan oleh banyak para ulama, termasuk Ibnu Rushdi, ya, yang menyebutkan bahwa sudah ada ijma di kalangan para ulama bahwa sutroh itu adalah sunnah, ya. Beliau mengatakan wattafaqal ulama bi ajma'ihim ala istihbabil sutrah bainal musalli wal qiblah idza shalla munfaridan kana au imaman. Kata beliau bahwa sudah ada kesepakatan di kalangan para ulama tentang istihbabnya, tentang sunnahnya, ya, mengambil sutroh atau menempatkan sutroh antara orang yang sedang sholat dengan arah kiblat, baik dia sedang sholat sendiri ataupun sebagai imam, ya. Nah, ini diantara dasar, ya, yang menjelaskan bahwa hukum menggunakan sutroh di dalam sholat hukumnya sunnah muakkadah, ya, atau sunnah yang sangat ditekankan bagi setiap muslim dan muslimah yang sedang melakukan sholat, gitu. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ya, Al-Maqdisi Al-Hambali, ya, beliau menyebutkan di dalam Al-Mughni, ya, ini salah satu
kitab dalam mazhab Hambali, beliau menjelaskan wala na'lam fi istihbabi dzalika khilafan. Kata beliau, saya tidak mengetahui ada khilaf tentang sunnahnya sutroh itu di dalam sholat gitu. Ini diantara penegasan-penegasan tentang sunnahnya sutroh dan tidak wajib ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya di dalam Raudatul Talibin juga menjelaskan ya bahwa sutroh itu sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Yustahabbu lil musalli ayyakuna baina yadayhi sutratan min jidar au sariyah au ghairiha wa yadanu minha bihaitsu la yazidu bainahuma ala thalathati azra ya. Kata beliau disunnahkan bagi orang yang sholat agar meletakkan sutroh di depannya bisa tiang yang lainnya ya. Jadi bisa berupa dinding, tiang atau yang lainnya, dan mendekatlah ke arah sutroh itu dengan jarak yang tidak lebih dari 3 hasta. Artinya cukup untuk kita sujud ya di dalam sholat kita. Ini beberapa uraian dari para ulama tentang kesepakatan konsensus para ulama tentang sunnahnya ya mengambil atau meletakkan sutroh di dalam sholat. Jadi tidak wajib. Kemudian kita akan uraikan objek dan kriteria sutroh ya. Sutroh itu apakah harus sesuatu yang sesuatu yang besar atau sesuatu yang tinggi dengan ketinggian tertentu atau seperti apa ya. Maka pertama kita akan uraikan seperti yang disebutkan ya dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah bahwa objek yang bisa dijadikan sutroh itu bisa berupa dinding, pohon atau tiang. Ini juga tadi disebutkan di awal oleh Imam An-Nawawi ya. Yang kedua juga dikenal dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hanafi bahwa yang boleh dijadikan sebagai sutroh itu boleh berupa anak panah ya, boleh berupa tongkat ya, kemudian hewan tunggangan dan yang sejenis dengannya, termasuk garis dan sajadah gitu ya. Jadi ini diantara objek-objek yang kita boleh jadikan sebagai sutroh. Jadi tidak harus sutroh itu ada pada volume atau pada ketinggian tertentu ya. Namun dia bisa memberi isyarat atau memberi tanda bahwa kita tidak boleh lewat di depan garis atau tanda itu ya. Kalau dia berupa sajadah maka kita tidak boleh lewat di atas sajadah gitu ya. Atau kalau dia berupa garis atau berupa tas, berupa ransel atau barang apapun yang kita letakkan di depan kita, maka itulah jadi sutroh kita gitu. Sehingga orang yang sholat itu hanya boleh lewat di depan barang itu. Jadi tidak boleh antara barang dan antara orang yang sedang sholat. Itu adalah wilayah yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Ya. Kemudian disebutkan pula dalam Mawsu' Al-Fiqhiyah wa qasa Hanafiyah wa Syafi'iyah ala al-khattil musalli ya, atau al-khattil musalla gitu ya. Jadi ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i mengkiaskan garis dengan tempat sholatnya ya, seperti hamparan sajadah ya, kasajadatin mafrusyah ya. Jadi al-musalla ini adalah tempat di mana kita melakukan sholat ya. Apakah itu mungkin berupa sajadah ya, atau tempat yang kita kondisikan sehingga terlihat sebagai tempat kita sedang melakukan sholat ya. Nah, kata para ulama dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, kasajadatin mafrusyah, bentuknya bisa berupa hamparan sajadah. Wa qala At-Tahawi, dan berkata Imam At-Tahawi, Ja'far At-Tahawi ya, pengarang Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa huwa qiyasu aula ya, dan ini adalah kias yang paling utama li'anna al-musalla ablagh fi daf'il marri minal khatti. Karena kata beliau tempat kita sholat itu tentu lebih jelas terlihat daripada semata-mata garis gitu ya, tidak semata-mata garis. Jadi musalla ini ya bisa berupa sajadah atau bisa berupa tanda pada karpet gitu ya, kan ada seperti tanda gerbang dan lain sebagainya. Maka itulah musalla kita ya. Musalla artinya tempat kita sedang melakukan sholat. Dan itu kata para ulama lebih ablagh ya, lebih jelas terlihat ya kepada orang-orang yang akan lewat. Ablagh fi daf'il marri minal khatti. Lebih jelas untuk menghalangi orang lewat ya
di depan kita daripada semata-mata garis. Walihada qaddama Syafi'iyah al-musalla 'ala al-khatti wa qalu qaddim 'ala al-khatt li'annahu azhar fil murad, ya. Jadi tempat sholat berupa sajadah itu lebih jelas terlihat, ya, atau lebih tampak bagi orang yang lewat dari semata-mata hanya meletakkan garis saja, gitu, ya. Nah, kalau di tempat kita atau di negara-negara kaum muslimin pada umumnya kita sudah menggunakan karpet, ya, atau menggunakan sajadah yang sudah ada garis ataupun tanda-tanda tertentu, maka insya Allah itu termasuk mencukupi, ya, mencukupi objek sutroh yang kita gunakan di dalam sholat, ya. Namun jika kita tetap ingin menggunakan sutroh yang lebih terlihat, baik itu berupa tas atau berupa ransel, ya, atau dinding atau tiang, itu juga diperbolehkan, gitu, ya. Baik, oleh sebab itu ini, ya, beberapa list yang kita coba gabungkan dari beberapa penjelasan para ulama, ya, bahwa sutroh itu bisa berupa anak panah, ya. Yang kedua bisa berupa tongkat, ya. Jadi tongkat atau yang sejenis dengannya, tongkat atau kayu, ya, atau apa saja yang memang sejenis ataupun serupa dengan tongkat. Yang ketiga, hewan tunggangan serta kendaraan. Ini juga boleh digunakan sebagai sutroh, ya. Nah, seperti mana umumnya masyarakat Arab tempo dulu, ya, mereka sering bepergian yang menggunakan hewan tunggangan, maka mereka menjadikan hewan tunggangan sebagai sutroh, ya. Jadi mereka menghadap ke arah hewan tunggangan atau di sisi hewan tunggangan sehingga orang yang lewat tidak akan lewat di depan mereka yang sedang sholat. Bisa pula berupa garis. Nah, jadi garis, ya. Nah, ini mungkin garis di pasir atau garis menggunakan kapur, ya. Mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kita sedang sholat di alam terbuka, ya. Mungkin banyak orang yang lewat di tempat itu, maka kita bisa memberikan tanda berupa garis, gitu, ya. Kalau kita memang tidak punya alat ataupun sesuatu yang bisa digunakan sebagai sutroh. Selanjutnya sajadah, ya, tadi kita sudah jelaskan sajadah adalah di antara objek atau alat yang bisa digunakan sebagai sutroh. Nah, ini penting, ya. Jadi sajadah juga sudah termasuk sutroh, ya, sehingga tidak perlu kemudian kita melakukan atau menempatkan beberapa objek sutroh. Jadi kalau sudah ada sajadah, insya Allah sudah memadai. Kecuali jika memang kita meyakini sajadah tidak cukup, maka boleh kita tambahkan dengan objek-objek sutroh yang lain. Yang ketujuh, punggung manusia. Nah, ini punggung manusia, ya, ini terutama kalau kita sedang sholat di masjid, ya, kemudian ada orang yang masih berzikir di depan kita dan dia belum beranjak, maka menurut jumhur para ulama, ya, di antara Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah, kemudian ulama Maliki, ulama Hambali mengatakan bahwa bolehnya kita sutroh itu dengan menghadap punggung manusia. Jadi punggung manusia itu boleh dijadikan sebagai sutroh kita yang sedang sholat, gitu. Hanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan makruh, ya, atau tidak sah sutroh itu berupa punggung manusia, ya, dengan alasan karena boleh jadi nanti yang bersangkutan akan bergerak atau kemudian berpindah lokasi, gitu, ya. Nah, ini tentu khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Jadi kalau jumhur mengatakan boleh, adapun Imam Asy-Syafi'i mungkin memilih lebih kepada pilihan pendapat yang lebih hati-hati, ya. Karena manusia yang mungkin selalu bergerak dan bisa berpindah kapan saja, ya, sementara kita akan melakukan sholat, ya. Jadi tentu kita tidak mungkin bergerak, ya, bersama dengan gerakan manusia, gitu, ya. Dan lain-lain. Ini diantara objek sutroh. Jadi pada umumnya kata para ulama, sutroh itu adalah sesuatu yang secara kebiasaan kita jadikan sebagai penghalang agar orang tidak lewat di depan kita yang sedang sholat, gitu, ya. Nah, semoga dengan penjelasan ini, ya, kita bisa melakukan sholat dengan sempurna dan tidak terganggu dengan orang-orang yang lewat di depan kita, gitu. Maka kita perlu, ya, mengambil sutroh di dalam sholat, ya, meskipun hukumnya sunnah, namun kita berupaya untuk tetap, ya, mengadakan atau meletakkan sutroh ketika kita akan melakukan ibadah sholat, gitu. Dan kalau kita sholat berjamaah, sutroh itu ditempatkan di depan imam saja. Jadi tidak perlu jamaah juga mengambil sutroh, ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, maka sutroh itu, ya, disunnahkan bagi imam saja. Sementara
makmum, maka sutroh mereka adalah imam. Ya, adapun kita yang sedang sholat sendiri, ya, maka kita mengambil sutroh ya dengan objek-objek sutroh yang tadi kita sudah sebutkan. Gitu. Kita berharap ya semoga dengan pengetahuan ini, insya Allah ibadah sholat kita semakin sempurna dan semakin mendekati sholatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mengamalkan perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sholat, dan Nabi selalu sholat dengan menghadap ke arah sutroh. Demikian, insya Allah kita akan bertemu di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.